Ya, sekalian aja membuka bajunya Putri Genjot. Flare. Kok langsung digenjot aja, jangan langsung digenjot. Kali ini guys, El akan membawakan satu anime yang paling seru, tapi judulnya rada susah buat diucapin. Mending gak usah diucapin. Enak aja, coba kamu ucapin judulnya. Aku belum buka loh. Tadi briefingnya nggak ada kayak gitu. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El bersama dengan teman-teman. Kali ini El akan membawakan satu anime yang baru-baru ini El nonton. Judulnya panjang banget beneran, tapi dijamin guys kalau nonton satu episode pasti ketagihan, karena anime ini menawarkan sesuatu yang berbeda dari anime-anime lainnya. Ayo judulnya apa? Ayo. Panjang banget, ngapain disebutin sih? Ya harus. Judulnya apa? Judulnya adalah Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi. Nah gitu. Yang dalam bahasa Inggris artinya Revenge of Healer, atau dalam bahasa Indonesia artinya pembalasan dendam seorang healer. Jadi dari judulnya aja udah ketahuan guys kalau ini tuh cerita tentang seorang healer. Iya. Seorang healer, penyembuh guys, penyembuh. Jadi iya, healer itu kan penyembuh. Jadi kayak cerita ini tuh mengambil tema pada masa zaman dulu guys, ketika kita itu hidup berdekatan dengan kuasa-kuasa mistik atau magic. Bisa dilihat nih guys di layar ini, temanya juga masih tema kerajaan dengan putri-putri yang kayak El suka banget kan dengan baju-baju princess-princess kayak gitu. Nah, di cerita ini dimulai dari seorang cowok yang bernama Keiyaru. Keiyaru ini adalah seorang cowok yang lemah. Dan bahkan untuk di zaman itu, di zaman ketika orang-orang menggunakan skill magic, dan apalagi ada yang jadi magic, ada yang jadi kesatria. Nah, Keiyaru ini dengan skill penyembuhnya ini termasuk skill yang nggak ada gunanya. Dan apalagi Keiyaru ini sangat-sangat lemah. Saking lemahnya dia ketika menyembuhkan seseorang dia akan pingsan. Jadi dia lemah banget. Gitu. Walaupun skill penyembuhnya ini dia bisa menyembuhkan apa aja. Jadi termasuk cacat, termasuk misalnya ada kayak penyakit-penyakit yang aneh itu pasti sembuh, tapi dengan syarat kalau setelah disembuhkan si Keiyaru ini akan menjadi pingsan setelah menyembuhkan pasien-pasien. Kalau penyakit jomblo bisa nggak? Sana kamu. Penyakit jomblo sih nggak bisa ya guys, tapi setelah nonton film ini dijamin kamu nggak akan jomblo lagi guys, karena film ini akan memberikan trik dan tips untuk mendapatkan ciwi-ciwi cantik. Lanjut. Nah, karena dia lemah dan termasuk sangat-sangat naif pada zaman itu, kekuatannya itu sering dijadikan sasaran untuk eksploitasi yang dilakukan para petinggi di kerajaannya. Termasuk salah satunya yang melakukan eksploitasi terhadap Keiyaru ini adalah sang putri dari kerajaan tersebut yang bernama Putri Flare. Putri Flare ini bukan hanya sombong, angkuh, dan lain-lain, tapi dia juga betul-betul kejam. Mengikuti jejak ayahnya yang terkenal raja yang kejam di daerah itu, di negara itu, di negeri itu. Jadi, karena kemampuannya ini, Putri Flare mengundang sang penyembuh Keiyaru untuk datang ke dalam istana, untuk tinggal di dalam istana dan diperlakukan menurut perjanjian akan diperlakukan dengan baik selama dia mengikuti perintah dari sang putri. Walaupun pada kenyataannya nggak begitu. Apalagi setiap kali Keiyaru ini menyembuhkan seseorang, kan dia pingsan. Dia akan berasa, aku kayak badannya lemah. Dia mulai mengeluh dengan kondisinya, dia mulai mengeluh dengan kekuatannya, dan beberapa kali Keiyaru itu memang ingin berhenti untuk menjadi healer. Itu yang membuat Putri Flare sangat-sangat kecewa dengan Keiyaru. Akhirnya dalam kekecewaannya itu, Putri Flare berubah perlakuan dia ke Keiyaru ini berubah. Dari yang awalnya mengundang baik-baik, sampai akhirnya dia memperlakukan Keiyaru ini sebagai budak. Gimana dong caranya dia bisa mengontrol Keiyaru ini buat menjadi budaknya? Gimana coba? Ya, kamu jangan diem dong, lama-lama nanti aku tidurin.
Ya lanjut. Gimana caranya dia membuat Kearu ini menuruti semua permintaannya? Dia menciptakan satu mantra yang akhirnya menjadi satu ramuan untuk membuat Kearu ini semacam ketagihan, guys. Jadi kayak semacam dikasih drugs gitu kali ya, atau obat-obatan. Jadi dia itu menjadi ketagihan dan akan menuruti semua permintaan dan kemauan si Putri Flare ini. Dan Putri Flare ini, walaupun Kearu sudah menuruti segala kemampuannya, bukannya yang diperlakukan dengan baik, tapi malah ditendang, disiksa, dan lagi bukan hanya dikontrol, tapi selagi dia benar-benar kayak memohon-mohon Putri Flare untuk memberikan obat-obatan itu, obat-obat yang membuat dia ketagihan, Putri Flare juga membuat dia tuh bertingkah laku seperti anjing, guys. Memohon seperti anjing. Jadi dia benar-benar udah nggak ada harga dirinya lagi. Bahkan setiap malam tuh dia harus dengan perasaan, entah gimana ya guys perasaannya, dia harus diperkosa berkali-kali setiap malam oleh para penjaga penjara. Karena budak, jadi dia ditaruh di penjara. Dan lagi, para pelayan-pelayan di sana pun juga suka memanfaatkan dan mengeksploitasi tubuh Kearu. Rasa sakit yang diderita Kearu luar biasa, guys, betul-betul luar biasa. Bahkan dia pun terkadang harus menjadi pemuas nafsu untuk sang Putri Flare. Dan yang kadang-kadang juga, walaupun dia sudah menjadi alat pemuas nafsu Putri Flare ini, kadang-kadang pernah juga kemaluannya sampai diinjak berkali-kali, kepalanya dipukulin, dan perlakuan-perlakuan yang sangat-sangat tidak manusiawi lainnya yang dilakukan oleh Putri Flare. Sampai akhirnya takdir mempertemukan Kearu dengan seorang putri cantik yang ternyata akhirnya kita tahu kalau putri cantik ini adalah penjelmaan batu iblis atau batu bertuah. Batu ini memiliki kekuatan sihir yang luar biasa yang mampu memutar balik waktu. Sang putri batu bertuah ini mengorbankan dirinya agar Kearu memiliki kesempatan kedua untuk memperbaiki kehidupannya. Yang saat itu Kearu sebetulnya udah memikirkan untuk bunuh diri aja. Aku daripada hidup nggak punya harga diri dan sebagai anjing begini, aku juga cuma menjadi alat pemuas nafsu untuk orang-orang di penjara. Lebih baik aku mati. Kearu bisa memutar balik waktu dan mengulang semua hal yang pernah terjadi di kehidupannya. Akhirnya waktu berulang, tapi Kearu untuk awal-awal dia tetap memilih perjalanan sebagai budaknya Putri Flare. Jadi dia awal-awal dia tetap ikutin alur cerita dia untuk dia menjadi budaknya Putri Flare dengan alasan untuk membalas dendam. Niat membalas dendamnya itu sangat-sangat besar dan tidak terbendung lagi, guys. Sampai akhirnya begitu dia ketemu Putri Flare, waduh, ini kesempatan aku membalas dendam. Dia langsung dengan kemampuan yang bisa mengubah wajah. Dia mengubah wajah menjadi pengawal Putri Flare yang akhirnya karena dia jadi pengawal Putri Flare, dia memiliki kesempatan untuk mendekati Putri Flare. Di saat dia sudah mendekati Putri Flare, dia mulailah aksi balas dendamnya. Dia sekap Putri Flare, dia siksa Putri Flare. Siksaan-siksaannya pun ya setimpalah kurang lebih dengan apa yang pernah dia rasakan saat itu. Seperti jari-jari Putri Flare dipatahin satu-satu. Tapi karena Kearu berprinsip, aku ini seorang healer, jadi walaupun aku menyakiti dia, tapi aku akan menyembuhkan. Jadi walaupun patahin satu-satu jarinya, disambung lagi guys sama Kearu. Kearu ini pun pada malam pembalasan dendamnya dia udah nanggung ya. Kalau cuman mata-matain jari nggak seru. Jadi dia ya sekalian aja membuka bajunya Putri Flare. Kok langsung digenjot aja, nggak langsung digenjot. Putri Flare yang saat itu berasa dirinya itu kayaknya kok murahan banget ya, aku harus digenjot sama si anjing ini. Tapi si anjing ini bilang, kamu kan udah menganggap aku anjing, jadi bodo amat. Jadi langsung juga saat itu juga dia memperkosa Putri Flare untuk membalaskan dendam dia yang setiap malam diperkosa oleh para penjaga. Ya kalau dipikir-pikir sih, dia kan setiap malam diperkosa, kalau Putri Flare baru sekali itu doang. Aku akan mengubah wajahmu, kamu akan memiliki kehidupan baru dan kamu akan melupakan semua ini. Dia memberikan Putri Flare satu kesempatan untuk berubah dari Putri Flare yang suka menyiksa, angkuh, menjadi seorang yang baru dengan muka yang berbeda. Kearu pun merubah penampilannya ya, merubah mukanya juga untuk menjalani kehidupan yang baru. Nah, di situ guys, cerita baru dimulai. Ceritanya seru banget guys, bahkan di setiap episode kalian nggak akan merasa bosan. Ini patut ditonton sejujurnya, dan patut ditonton berkali-kali.
untuk di setiap episodenya. Dia mengganti namanya bukan lagi Keiharu menjadi Keigara dan Putri Flare menjadi Freya. Awal-awal menikmati kekuatan baru yang luar biasa ini, Keigara ingin menggunakan kekuatannya tentunya untuk membalas dendam pada orang-orang yang sudah menyiksanya dulu, bukan hanya Putri Flare, tetapi juga para penjaga yang tiap malam itu suka menyiksa dia. Jadi gimana dong caranya membalas dendam? Langkah pertama, langkah awal yang dia lakukan adalah menyewa budak. Enggak genjot dulu, gimana toh? Menyewa budak. Dan kebetulan budak yang mau dibeli ini, budak ini dulunya itu adalah mantan dari budak seks. Nah kebetulan budak seks ini agak-agak liar ya guys, agak-agak ini tuh tipe cewek liar, tipe cewek yang susah deh pokoknya. Jadi pembeli-pembeli sebelumnya komplain udah dijadiin budak seks tapi kok kayak nggak mendapatkan apa yang dibeli. Komplain, dibalikin lah si wanita serigala es ini. Jadi jadilah Keigara akhirnya ditawari, kamu mau nggak membeli budak ini dengan harga murah karena dia budaknya kurang bagus deh gitu. Ya kalau kamu nggak mau nggak apa-apa, nih masih banyak budak yang lain gitu. Itu kata penjual budak. Tapi Keigara itu sekilas melihat niat balas dendam yang luar biasa dari si wanita serigala es ini. Jadinya akhirnya terjadilah sang transaksi, si serigala es ini dibeli. Tapi setelah dibeli, mengenal lebih lanjut, Keigara pun memperlakukan si perempuan budak serigala es ini dengan baik. Dia mencabut gelang budaknya itu, memperlakukan dia seperti manusia. Tetapi Keigara menawarkan pilihan untuk si wanita serigala es ini. Pilihannya apa? Kamu kalau mau aku kasih kekuatan yang luar biasa untuk membalas dendammu, kamu harus melayani aku. Dimulailah dari Genjot. bukan genjot. Aku rada Oke guys. Dimulailah dari yang pertama, dia bilang kalau kamu ingin kuat kamu harus meminum cairan dari tubuhku. Nah itu disitulah mulai perjalanan seks antara Keigara dan si perempuan wanita serigala es ini. Jadi dari meminum cairan itu terus sampai ke genjot dan lama-lama kayaknya Keigara ketagihan deh genjot ciwi ini. Itu bahkan dia salah satu ciwi yang digenjot paling banyak sama Keigara. Oke lanjut. Tapi memang iya, setelah entah gimana ya, setelah dia melakukan genjot sama Keigara, apalagi kan itu gayanya ya, bisa dilihat nih guys, ini cuplikannya nih guys, bisa dilihat lah ya gayanya dia melakukan. Itu jangan dong. Lo nggak apa-apa tuh, dikasih lihat. Itu memang jadi kalau menurut Keigara itu si serigala es ini tuh mampu memenuhi segala fantasi seksnya. Oke, lanjut. Perjalanan mereka membawa mereka bertemu dengan Kureha, prajurit suci istana. Jadi sebelum pertemuannya ini, Kureha sebetulnya sudah pernah bertemu dengan Keigara. Tapi khusus di pertemuan ini, itu adalah ya termasuk pertemuan kedua mereka. Mereka awal-awalnya sempat bertarung, sampai akhirnya Kureha itu kalah dalam pertarungan. Dan Keigara itu membawa Kureha kembali ke kediaman mereka. Jadi saat itu Keigara mencoba membujuk Kureha untuk menuruti segala keinginannya. Tapi gimana caranya? Jadi ya dia mulai mencoba memanipulasi, mencuci otak Kureha sampai akhirnya, karena sebetulnya memang Kureha ini juga memiliki masa lalu yang kelam guys. Jadi di pertemuan mereka sebelumnya, pertemuan yang pertama yang awal-awal mereka ketemu itu, Keigara ini pernah menyembuhkan Kureha dari tangannya yang putus. Ya karena tangannya putus, disembuhkan, tangannya ada lagi. Dan saat dia menyembuhkan Kureha itu, dia bisa melihat masa lalu Kureha yang sangat-sangat kelam banget. Dia pernah membunuh banyak orang intinya. Jadi di situ Keigara menyadarkan Kureha kalau perbuatannya itu adalah kurang baik. Maksudnya yang selama ini dia membunuh itu sebetulnya cuma dimanfaatkan oleh kerajaan. Dari situ Kureha, ya karena ini memang sedikit harem, ya cocok banget ya pokoknya untuk pencinta anime harem. Kureha itu di situ menyerahkan dirinya sebagai wujud terima kasih kepada sang penyembuh. Jadi ya dia pun tahu kalau Keigara itu adalah sang penyembuh yang pernah menyembuhkan dia dulu. Jadi
ya udah kalau sama kamu aku mau deh gitu. Ya udahlah, jadilah Genjot menggenjot. Tapi sebetulnya Keigara menggenjot Kureha itu supaya dia nurut dan menuruti semua kemauannya gitu loh. Ya udah, akhirnya setelah adegan genjot-genjot, Kureha menyerahkan diri seutuhnya dan dia bilang kalau ya aku pasti akan membantu kamu apapun rencanamu. Oke guys, jadi cerita selesai sampai di situ. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa di-hit ya belnya supaya nanti lanjutin lagi. Seru banget bahkan guys, sejujurnya aku pun pernah merasa di posisi yang baik, tapi kebaikan kita itu dimanfaatkan orang dan dipikir kita itu lemah. Itu sering banget guys. Jadi bahkan seperti kata Madara, kebaikan orang yang jahat itu lahir dari orang baik yang disakiti dan dikecewakan. So itu moral dari cerita ini. Hati-hati guys, jangan pernah menyakiti orang dan stay tune, tetap menjadi orang yang baik. Baik dalam tingkah laku, baik dalam akhlak, dan baik dalam segala hal. Segitu aja dari L. R, kamu tidur. Ya, Diem tidur. aja. Loh, ini aku bukan dongeng. Baik guys, segitu aja dari L. Sampai jumpa di lanjutan cerita ini. Jangan lupa ya guys, klik subscribe dan tombol belnya kalau kalian mau Mendapatkan AMV. Enggak. AMV. Karena rencananya El mau buat anime music video dari film ini, dari anime ini. Kalau kalian memang suka dengan tipe AMV, jangan lupa klik like-nya. Nanti kalau like-nya sudah mencapai 1000, El akan membuatkan AMV. Jadi kita bisa ngelihat cuplikan-cuplikan dari adegan genjot-mengenjot. Oke guys, stay tune dan see you. See you.